Hi, Karen is back again with another thoughts. Gue merasa menginjak umur-umur 20-an ini, apalagi mulai pertengahan 20-an ini ya, ada satu fase yang gue alamin, yang itu tuh menurut gue berat banget, bikin stressful banget, tapi ternyata ketika gue udah bisa ngelewatin itu tuh, ya rasanya gue jadi kayak lebih kokoh, lebih tahan banting. Dan fase yang lagi gue omongin ini adalah fase dimana gue ngerasa kesepian ketika gue mulai merasa tidak lagi cocok dengan orang-orang yang ada di sekeliling gue. Dan untuk seorang ekstrovert kayak gue, hal yang kayak gini tuh sebenarnya lumayan membuat gue stressful dan galau banget gitu jadinya ya. Kayak lu tuh pengen banget ngumpul sama orang-orang di sekitar lu pengen banget ngobrol sama mereka, lu pengen banget main, karena ya itu cara lu untuk nge-recharge energy lu gitu. Tapi di satu sisi lu tahu ketika misalnya lu ngobrol atau ngumpul sama mereka, lu tuh nggak satisfied gitu loh. Kayak lu merasa lu nggak mendapatkan sesuatu yang impactful ketika lu berada di sekitar orang-orang ini. Jadi kayak apa ya? Kayak lo di antara orang-orang, lu butuh orang lain untuk charge energy lu sebagai extrovert apalagi ya kayak gue. Tapi di satu sisi ketika lo sama orang-orang itu, lo juga ngerasa kesepian karena ya itu, karena lo ngerasa kayak udah nggak cocok lagi sebenarnya. Dan itu bukan kayak cuman sekedar dari obrolan doang, tapi dari visi misi, dari mimpi, dari tujuan hidup lo pengen ngapain, itu tuh kayak udah nggak masuk lagi gitu loh. Jadi kayak makin dewasa gue makin merasa bahwa orang-orang yang bisa gue ajak ngobrolin soal mimpi, soal yang sifatnya reflektif gitu ya, itu tuh kayak circle gue tuh semakin menyempit gitu, semakin susah untuk nemuin orang-orang yang bisa membahas hal-hal yang kayak gini. Dan untuk orang yang suka ngobrol, itu tuh rasanya bener-bener kayak sepi banget. Ngerti gak sih? Kayak rasa kesepian itu kayak gak bisa dihindarin. Dulu tuh waktu zaman gue masih sekolah, masih kuliah, gue tuh selalu punya 1-2 temen di sekeliling gue yang mau diajak untuk ngerjain sesuatu bareng-bareng atau buat nge-explore hal baru bareng-bareng. Dan gue tuh terbiasa untuk ngelakuin sesuatu tuh ada temennya gitu. Nah makin dewasa karena gue mulai menemukan gimana gue gak cocok lagi sama orang-orang di sekeliling gue mulai merasa kehilangan sosok-sosok itu. Kayak sosok-sosok yang bisa gue ajak untuk nge-explore hal baru bareng, mendiskusikan banyak hal, atau kayak ngerefleksi diri bareng-bareng. Nah gue tuh kehilangan sosok-sosok itu sampai akhirnya ada di titik dimana gue tuh pengen banget nyoba sesuatu, misalnya ngelakuin hal sesuatu apa yang baru, tapi tuh gak jadi-jadi untuk gue realisasiin karena ya itu gue gak punya temen buat ngelakonin itu. Karena gue nungguin ada seseorang temen yang bisa gue ajak buat ngelakonin hal itu. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak kok kayaknya gue kesepian banget ya, kok kayaknya gue jadi gak bisa ngelakonin apapun karena gue sendirian. Dan itu tuh setelah dipikir-pikir lagi ya, itu tuh rasanya stressful banget gitu loh. Kayak gue ngerasa rugi banget aja. Kayak di satu sisi gue ngerasa kesepian nih karena gue nggak lagi punya temen yang sefrekuensi, tapi di sisi lain gue ngerasa gue rugi karena gue jadi kehilangan banyak waktu dan kesempatan untuk nge-explore banyak hal cuman karena gue nungguin orang lain. Nah ya udah, pada saat itu gue mikir daripada gue merasa gue rugi banyak, kayak akhirnya gue merefleksi diri mana hal yang bisa gue perbaikin biar gue nggak ngerasa rugi-rugi amat gitu loh. Nah nungguin orang lain untuk ngelakonin sesuatu itu kan kayak hal yang nggak mungkin ya. Kenapa? Karena kan kita kayak nggak bisa maksa orang untuk punya frekuensi dan vibrasi yang sama kita kan. Yang dalam kontrol kita tuh kayak cuman ya udah pilihannya cuman lu lakonin apa yang pengen lu lakonin, explore hal yang pengen lu explore meskipun lu sendirian. Dan untuk orang dengan background kayak gue yang apa-apa dulunya harus bareng orang lain, ngelakonin apa-apa sendiri tuh rasanya jadi kayak berat banget. Sebenarnya berat bukan dalam artian gue nggak bisa, tapi lebih ke perasaan kesepian itu tuh rasanya asing aja gitu loh di gue. Nah cuman anehnya ketika gue udah mulai biasa melakukan banyak hal sendirian, gue jadi realizing kalau ternyata sendirian atau kesepian tuh sebenarnya nggak seburuk itu loh. Ada impact yang menurut gue lumayan powerful banget yang gue temuin setelah gue melewati fase-fase kesepian ini. Pertama, gue jadi ngerasa gue bener-bener kayak fulfill hidup untuk diri gue sendiri. Yang biasanya ketika gue mau nentuin sesuatu dari hal kecil atau hal besar, gue butuh diskusi dulu sama orang untuk ngelihat pandangan orang lain. Nah giliran ketika sendiri kan gue harus mutusin segala sesuatu semua sendiri. Nah karena keputusan-keputusan itu tuh bener-bener kayak gue pikirin sendiri, entah kenapa tuh rasanya gue jadi kayak lebih melek, lebih sadar sama keputusan-keputusan yang bakal gue ambil gitu loh. Ini mau hal kecil, mau hal besar. Jadi kayak gue kayak jadi jauh lebih berhati-hati ketika gue mau memutuskan sesuatu. Dan ketika misalnya kayak keputusan-keputusan gue itu salah, gue juga jadi ngerasa nggak terlalu terbebani karena kayak
ya udah gue nggak ngerugiin siapa-siapa, dan gue juga jadi nggak perlu takut terhadap ekspektasi orang lain ke gue, karena kayak gue ngelakonin hal itu tuh dari gue buat diri gue sendiri. Ya, contohnya misalnya kayak gue mau pergi ke suatu tempat nih, gue mau explore tempat baru. Nah ketika misalnya gue nggak ngajak temen gue pergi sendirian, terus misalnya ternyata pas nyampe sana tempatnya tutup, menurut gue jadi punya pilihan yang lebih fleksibel gitu. Entah gue switch plan ke tempat lain atau kayak ya udah gue pulang aja jadinya. Nah itu gue merasa gue lebih fleksibel. Gue juga nggak perlu terlalu takut untuk ngecewain orang lain karena gue yang ngajak mereka. Dan gue juga jadi merasa gue nggak terlalu takut untuk kecewa sama orang. Karena kalau misalnya gue pergi sama orang nih, terus habis itu ternyata tempat yang mau kita kunjungin tutup, terus kita belum nyiapin plan apapun karena ya nggak ada yang expect kalau itu tutup gitu misalnya tempatnya. Nah ketika misalnya gue jalan sama orang lain kan otomatis gue harus berdiskusi apa yang mau dilakonin selanjutnya kan. Ketika misalnya gue pengen, oh ya udah kita switch plan aja ke tempat lain gitu, dan sedangkan dia misalnya kayak males udah gue maunya pulang aja gitu misalnya, kan otomatis kemungkinan gue untuk kecewa tuh jadi jauh lebih besar gitu loh. Sedangkan kalau misalnya gue jalan sendiri ya gue jadi jauh lebih fleksibel menentukan backup plan apa yang mau gue buat ketika misalnya rencana awal gue nggak sesuai. Dan efek lain yang mulai gue rasain ketika gue mulai terbiasa untuk ngelakonin banyak hal sendiri, bukan cuman gue jadi semakin mandiri aja, tapi gue juga ngerasa kalau gue jadi semakin kayak being unbreakable gitu. Gue jadi semakin kokoh, gue jadi semakin tangguh. Gue jadi merasa gue jadi tidak segampang itu buat terluka gitu loh. Karena ketika misalnya gue udah biasa buat ngelakonin banyak hal sendiri, entah kenapa ekspektasi gue sama orang-orang tuh jadi berkurang gitu. Yang dimana itu menurut gue juga berpengaruh sama potensi gue kecewa sama orang. Itu kayak terminimalisir aja gitu karena gue nggak terlalu berharap banyak sama orang ya, jadi gue nggak kecewa-kecewa banget karena ya emang dari awal gue nggak punya ekspektasi lebih, atau mungkin gue nggak punya ekspektasi apa-apa jadinya ke orang ya. Karena kayak lo tau kan sebenarnya hal yang membuat kita jadi sangat kecewa sama orang lain itu adalah ekspektasi kita sendiri, yang menurut gue ya semakin kita punya ekspektasi tinggi sama orang lain ya semakin kita bakal sakit ketika realitanya tuh nggak sesuai. Dan fase kesepian yang gue alamin di umur 20-an ini tuh gue juga ngerasa gue semakin menjadi sosok yang jauh lebih tahan banting. Dalam artian tuh karena perasaan kesepian yang gue rasain and being not connected with people, gue jadi semakin sadar ya pada akhirnya satu-satunya sosok jiwa yang akan selalu ada untuk lo itu ya cuma diri lo sendiri doang, yang gak akan pernah kemana-mana, yang gak akan pernah ke-disconnected. Makanya kalau misalnya sampai ada orang yang ke-disconnected sama jiwanya sendiri, sama dirinya sendiri, gak kenal siapa dirinya sendiri, itu menurut gue udah titik paling kacau banget sih. Karena ya manusia yang punya kontrol penuh atas diri lo ya cuman lo gitu loh. Kalau misalnya lo sendiri kehilangan kontrol atas diri lo, terus gimana cara memperbaikinya gitu loh. Kayak nggak ada orang yang bisa ngekontrol lu sebaik lu mengkontrol diri lu sendiri. Nggak ada orang yang bisa memperbaiki diri lu sebaik lu memperbaiki diri lu sendiri. Dan menurut gue nggak ada orang yang bakal kenal dan tahu lu sebaik lu mengenali diri lu sendiri. Dan semenjak gue bisa melakukan banyak hal by my own self, entah kenapa gue tuh jadi nggak terlalu takut untuk ditinggal sama orang lain. Kayak gue nggak terlalu takut kalau suatu waktu orang lain tuh mau cabut gitu loh. Karena kalau gue boleh cerita dikit, dulu sebelum gue masuki fase kesepian di umur 20-an ini, gue tuh punya semacam toxic trait ke diri gue sendiri, yaitu dimana gue tuh punya ketakutan yang besar akan ditinggalin sama orang-orang terdekat gue yang udah gue kenal dari lama. Sampai bahkan meskipun mereka itu toxic pun tetap gue pertahanin, entah itu hubungan, entah itu teman. Karena gak tau kenapa tuh gue tuh kayak selalu terjebak akan memori tentang kebaikan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada teman gue yang toxic gitu, terus misalnya gue tahu ini sebenarnya udah nggak sehat hubungannya, sebenarnya kayaknya gue harus membuat boundaries yang lebih tinggi lagi sama dia, tapi karena gue inget seberapa dia pernah baik sama gue tuh jadi kayak tutup mata sama toksiknya gitu loh. Karena gue mikirnya kayak ya gimana pun kan dia juga pernah baik sama gue, jadi kecenderungan gue untuk memaafkan tuh jadi jauh lebih besar gitu loh. Padahal sebenarnya pola toksik yang ada di hubungan gue sama mereka tuh sebenarnya gak sehat gitu loh untuk jangka panjang. Tapi saking dulu gue takut banget ditinggalin sama orang lain, gue jadi sering terjebak mempertahankan hubungan yang sebenarnya harusnya tuh udah nggak dilanjutin gitu. Kayak ya udah harusnya jaga jarak aja, nggak usah terlalu sedekat dulu. Bahkan dulu gue punya kecenderungan
ya udah nggak apa-apa deh, kita berantem, tapi yang penting lo nggak ninggalin gue. Padahal sebenarnya dalam berantem itu juga nggak dapet apa-apa. Maksudnya pola-pola toksik yang udah terjadi itu tetap berulang-ulang juga. Akhirnya kayak ya berantemnya nggak menyelesaikan apa-apa juga gitu loh. Kayak mungkin dulu gue nggak sadar bahwa emang ada banyak hal, banyak hubungan yang sebenarnya nggak bisa dipaksain gitu. Tapi semenjak gue bisa melakukan banyak hal sendirian, gue jadi mulai bisa berdamai kalau sebenarnya ternyata sendirian tuh nggak seburuk itu dibanding lu mempertahankan hubungan sama orang-orang yang sebenarnya mereka tuh kayak mengikis kewarasan lu pelan-pelan. Dan gue juga kayak jadi mulai belajar menerima bahwa pertemanan atau hubungan yang udah lama itu nggak menjamin akan selalu worth it. Kayak kehidupan kita tuh kan berubah ya. Nah ketika misalnya turns out udah nggak cocok lagi, merelakan pertemanan atau hubungan yang udah lama tuh nggak apa-apa ya, karena kayak like people come and go as always. Jadi setiap ada yang pergi ya pasti nanti ada yang datang lagi. Kayak seleksi alam aja gitu loh kalau menurut gue ya. Dan gue juga jadi mulai berpikir bahwa mungkin emang setiap orang itu punya porsi kebaikan masing-masing dalam hidup lo gitu. Entah porsi kebaikan mereka atau porsi keberadaan mereka di hidup lo cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun atau sampai selamanya. Dan ketika misalnya itu gak selamanya juga ya nggak apa-apa. Karena kayak satu kutipan yang pernah gue denger dan gue setuju banget sama ini adalah setiap orang ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Jadi makin kesini tuh gue makin sadar kalau misalnya ada orang yang tadinya deket banget sama lo, terus entah karena satu dan lain hal, entah karena gak cocok atau pandangan hidup yang udah mulai beda, dan lu memilih untuk build some boundaries between both of you, itu tuh gak apa-apa. Dan gue pikir selain itu ketika kita ada di fase kesepian di umur 20-an ini, sebenarnya kan yang membuat itu jadi sangat challenging itu adalah ketika lo lagi membutuhkan emotional support ya. Dan menurut gue sebenarnya emotional support itu tuh bakal jauh lebih impactful ketika lu dapet emotional support dari orang-orang yang relate, yang tahu gimana situasi lu, yang ngerasain, yang tahu gimana susahnya apa yang lagi lu perjuangin gitu misalnya. Nah menurut gue akan susah untuk ngedapetin emotional support ini ketika lu tetap bertahan di lingkungan yang sebenarnya lu tahu circle itu tuh udah nggak cocok sama lu, udah nggak sesuai sama visi misi lu, udah nggak sesuai sama mimpi lu. Itu tuh akan jauh lebih susah lu dapetin karena ya mereka nggak relate sama mimpi yang lu kejar, mereka nggak relate sama hal yang lu perjuangin, sama usaha lu. Dan gue jadi mikir sebenarnya gak ada salahnya untuk kita nyoba buat nyari orang-orang yang sebenarnya punya visi misi dan mimpi yang sama-sama kita. Kalau dari pengalaman gue, cara gue untuk dapat emotional support itu ya dengan gue masuk ke komunitas yang misalnya punya minat yang sama-sama gue, atau kayak gue mulai nge-reach out untuk saling sharing sama orang-orang yang punya visi misi dan mimpi yang sama-sama gue. Dan menurut gue ya, ketika lu mencari orang-orang dengan tujuan yang sama-sama lu, kayak peluang lu untuk dapet mimpi lu tuh kayak jadi jauh lebih besar aja gitu. Karena ya lu jadi terfokus dengan lu terpapar sama orang-orang yang punya visi misi dan mimpi yang sama-sama lu tuh jadi fokus sama tujuan lu jadi fokus sama mimpi lu jadi nggak terdistraksi gitu. Sedangkan ketika misalnya lu terlalu banyak terpapar sama orang-orang yang misalnya nggak sesuai jalannya sama lu tuh akan jadi jauh punya lebih banyak distraksi yang bikin lu jadi nggak fokus sama apa yang sebenarnya lu tuju. Kalau misalnya lo mikir kayak, kalau misalnya lo punya temen atau lu tahu orang yang misalnya kayaknya kira-kira dia bisa membantu gue deh dalam proses gue mengejar cita-cita gue gitu misal. Tapi aneh nggak ya kalau misalnya kita tuh nge-reach out mereka padahal sebenarnya kita nggak dekat, nanti kayak kesannya kelihatan ada maunya nggak ya, atau kayak SKSD. Nah dulu gue pernah mikir kayak gitu, dan menurut gue kalau misalnya buat teman-teman ada yang mikir kayak gitu ketika misalnya lo mau nge-reach out orang yang lo nggak dekat tapi lo tahu kayaknya mereka selinear sama lo dalam kayak punya tujuan yang sama gitu dalam satu ranah yang sama, dan lo ragu-ragu mau nge-reach out karena takut SKSD atau kayak kelihatan ada maunya, itu tuh sumpah itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Karena gue mikir ini udah 2025 dan di kehidupan dewasa ini gue rasa udah waktunya kita berhenti melihat bahwa orang-orang yang ngechat orang lain dengan adanya kepentingan itu adalah hal yang negatif. Kayak gue rasa kita harus berhenti untuk ngelihat itu adalah hal yang negatif, karena ya semua orang yang terkoneksi itu kan sebenarnya pasti ada kepentingan gak sih? Karena ya kita semua kan saling terhubung ya karena kepentingan, and it's called networking. Jadi kayak kalau lo ngerasa ada seseorang yang lo tahu, yang lo pikir bisa ngasih insight untuk lo dalam meraih mimpi-mimpi lo, go ahead, reach out aja, gak apa-apa. Yang penting tuh kita tetap jadi orang yang rendah hati dan tahu diri aja. Karena kayak bokap gue selalu ngajarin ke gue, jangan pernah lupain kebaikan orang-orang yang mau ngebantu lu atau ngebagi ilmunya ke lu atau membantu lu dalam aspek apapun. Ketika
lo masih di bawah, ketika lo belum jadi siapa-siapa. Even misalnya lo nggak bisa balas kebaikan mereka, ya jangan dilupain aja kebaikan mereka, syukurin itu. Kayak kalau lo nggak bisa membalas kebaikan mereka physically atau kayak secara materi, ya lo bisa balas mereka dengan doa-doa yang baik. Tapi intinya jangan pernah ngelupain kebaikan-kebaikan orang yang pernah nolongin lo. Karena menurut gue ya, ini pandangan gue, ketika lo dapet bantuan dari orang lain, itu tuh sebenarnya gerak-gerak Tuhan juga. Kayak gue selalu beranggapan bahwa mereka tuh pada akhirnya membantu lo, mau bantuin lo, karena Tuhan ngegerakin hati mereka untuk ngebantu lo. Jadi kalau misalnya lo ngelupain kebaikan orang, menurut gue itu sama kayak lo ngelupain kebaikan Tuhan, karena mereka tuh perantara dari pertolongan Tuhan buat lo. That's why menurut gue jangan lupain kebaikan orang, mau kecil mau gede. Dan kalau lo nggak bisa balas mereka, cukup balas mereka dengan doa-doa baik, menurut gue ya. Dan ya, itu yang bisa gue share untuk pengalaman gue merasakan fase kesepian di umur 20-an ini. Jadi kalau misalnya sekarang lo lagi ngerasa berat, kesepian karena ngerasa nggak punya temen untuk ngejar mimpi sama-sama, atau teman-teman yang sefrekuensi yang bikin lo tetap keep on track sama tujuan lo, please jangan berhenti, karena fase kesepian itu pasti lewat. Percaya sama gue, sebenarnya menurut gue kenapa kita kesepian ya karena kita udah ngerasa nggak cocok lagi aja sama orang-orang yang sekarang. Dan menurut gue orang-orang yang sevisi misi kita itu mungkin lagi nunggu di depan sana, dan kalau misalnya kita berhenti, kita jadi nggak bakal ketemu sama mereka. Jadi kayak menurut gue fase kesepian itu ya cuman masa transisi aja. Lagian ketika misalnya lo bisa menghadapi fase kesepian itu, gue rasa fase kesepian itu tuh sebenarnya mungkin bisa jadi bahan bakar kita buat jauh lebih tahan banting, biar kita jadi jauh lebih siap untuk nerima hal-hal yang jauh lebih besar di depan sana nanti. Jadi jangan berhenti, maju terus, usaha terus, jalanin terus mimpi-mimpi lo, mau meskipun itu sakit. Kayak kalau lo capek nggak apa-apa, lo istirahat, tapi ketika lo ngerasa kesepian, tolong jangan berhenti cuman karena lo ngerasa lo sendirian. Percaya sama gue, ada atau nggak ada orang yang nge-support lo, selama lo tetap konsisten, lo tetap bertumbuh. Karena ya support dan validasi dari orang lain itu cuman soal waktu aja sih menurut gue. Tapi yang paling penting tuh sebenarnya adalah konsistensinya itu, prosesnya itu yang nggak boleh putus. Lo harus tetap bisa tangguh untuk ngalamin fase-fase nggak enak ini untuk dapat kenyamanan nanti di depannya. Oke, segitu dulu buat video gue kali ini. Semoga bisa ngebantu kalian yang relate dan memberi insight. Kalau kalian lagi ngalamin fase ini atau kalian pernah mengalami fase ini dan udah ngelewatin itu, please share di komen. Entah itu curhat, entah itu bagi tips, anything, because I really would like to discuss about it. Atau kalian ada topik yang pengen gue bahas, bisa drop di comment section. So, thanks for watching. See you next video. Bye!